Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dengan saya untuk berbagi perihal kawan-kawan para pelaut-pelaut kita yang ada di laut sana, yang ada di kapal ya, bahwa banyak pelaut-pelaut khususnya yang beragama Islam tentunya sudah diajari dengan ilmu-ilmu falak ya, ilmu-ilmu falak, kapan memulai satu kegiatan, terutama untuk kegiatan ibadah ya, ibadah misalnya sholat subuh ya. Kawan-kawan banyak yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau di kapal ya, di laut ya, di laut itu kita tidak tahu arah kiri dan kanan, cuman ada radar dan ada jam, ada hubungan, komunikasi, dan HP pun tidak bisa dipakai karena sudah di luar jangkauan, sehingga dalam menentukan salah satu ibadah sholat, misalnya sholat subuh ya, sebagai contoh misalnya sholat subuh. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal bagaimana kita menentukan kapan kita memulai sholat subuh dan kapan kita mengakhiri sholat subuh bagi pelaut-pelaut yang ada di kapal ya. Seperti kita ketahui bahwa ada di dalam fikih Islam itu ada madhab ya, madhab yang imam empat itu, yang ahlu sunnah wal jamaah itu mempunyai 4 madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali ya. Semuanya itu mempunyai pemahaman atau mempunyai ijtihad masing-masing ya. Lalu kapan kalau kita di kapal kita di tengah laut, di gelap gulita, dan kita tidak yakin itu kapan mulainya waktu sholat subuh. Ciri-ciri kita memulai sholat subuh yaitu namanya terbitnya fajar sodik. Fajar namanya fajar sodik ya. Itu istilah di dalam bahasa. Artinya ada kita fajar sodik itu ada suatu sinar atau cahaya yang mana kita bisa melihat wajahnya orang lain ya. Kita bisa melihat wajahnya kawan kita ya. Kalau di malam hari kita tidak bisa melihat wajah teman kita, maka itu kita belum terbitnya fajar sodik ya. Belum terbitnya fajar sodik. Nah, fajar sodik ini secara praktis, best practice-nya adalah bila satu kru dan kru lain berhadapan di malam hari itu, di subuh hari itu, dan wajah si A bisa dilihat oleh wajah si B, dan wajah si B bisa dilihat oleh wajah si A. Itulah disebut dengan fajar sodik ya. Jadi itu kalau kru sudah tahu bahwa temannya sudah bisa dilihat, maka bisa dimulai sholat subuh di atas kapal ya. Menghadapnya ya tentunya dipandang waktu itu menghadap kiblat, arahnya itu kita tetapkan sebagai kiblat di atas kapal. Pak, kapalnya kan bergerak-bergerak. Ya, kita pada saat pertama kali menghadap kiblat, disitulah kita meyakinkan diri kita bahwa itu adalah kiblat. Dikala kapalnya harus belok kiri kanan, cikar kiri dan cikar kanan, steering gearnya berbeda-beda atau karena arus
arus air atau karena angin atau karena gelombang di mana terjadi perbedaan arah kiblat, maka itu dikatakan sebagai kondisi darurat ya. Kondisi heaving, heeling, yawing, rolling dan sebagainya itu adalah kondisi darurat, kondisi darurat. Kemudian sampai kapan sholat subuh itu dilakukan? Boleh dilakukan di atas kapal, yaitu sampai dengan terbitnya matahari. Jadi kalau seorang kru kapal ketiduran karena habis tugas jaga, habis watch sebagai petugas jaga di atas kapal, kemudian ketiduran sampai dengan tidak tahu kapan itu bangunnya, dan istilah orang Jawa itu kerinan, maka disitulah dia harus sholat subuh sebelum matahari itu terbit. Nah, sebelum matahari itu terbit, dia boleh sholat subuh sebelum matahari terbit. Dan ini sudah disepakati oleh semua imam, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kecuali satu imam, yaitu Imam Maliki. Jadi Imam Maliki berpendapat yang berbeda ya. Apa itu perbedaan di Imam Maliki? Imam Maliki mengatakan bahwa ada dua kondisi yang disampaikan oleh Imam Maliki. Yang pertama disebut ikhtar. Ikhtar itu adalah memilih ya, yaitu waktu matahari terbit fajar, waktu kelihatan antara orang A dan orang B tadi, kelihatan wajahnya, bentuknya, hidungnya, telinganya, bajunya ya, sudah mulai kelihatan remang-remang kelihatan, sampai wajah orang itu dapat benar-benar dapat dipandang. Nah, itu adalah disebut ikhtar atau memilih ya. Itu disebut waktu subuh ya, waktu boleh melakukan sholat untuk kepentingan sholat subuh. Dan yang kedua namanya ittirori ya, ittirori atau dalam kondisi terpaksa, yaitu waktu wajah bisa kelihatan sampai dengan terbitnya matahari. Jadi Imam Maliki membagi dua, yaitu pada saat mulai orang kelihatan sampai benar-benar kelihatan, dan yang kedua pada saat orang kelihatan sampai terbitnya matahari. Itulah yang bisa saya berikan kepada kru kapal yang sedang bertugas ya di malam hari, atau kru kapal yang sedang tertidur akhirnya bangunnya kerinan ya, kesiangan. Jadi ini adalah tata cara kita melaksanakan, kapan waktunya melaksanakan sholat subuh ya. Saya simpulkan ada dua, bahwa seluruh imam berpendapat bahwa sholat subuh dapat dilakukan dari mulai kelihatannya wajahnya orang remang-remang, dan yang kedua adalah sampai dengan terbitnya matahari. Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa ada dua, yaitu ikhtar dan ittirori, di mana ikhtar itu adalah waktu remang-remang sampai orang lihat kelihatan, dan yang kedua adalah waktu orang kelihatan sampai terbitnya matahari. Itulah adalah sholat subuh yang bisa kita lakukan di atas kapal. Demikian dari kami, lebih kurangnya kami memohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.